Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Adli Gelardo. NIM 1910 20 20 70 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai PJBL terkait mata kuliah Advokasi Komunikasi Kebijakan. Jadi apa sih itu PJBL? Jadi PJBL itu adalah Project Based Learning, atau dapat diartikan sebagai sebuah metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan proyek sebagai media pembelajaran. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PJBL Desa Wisata Gumelem yang sebelumnya sudah saya buat. Bab 1 yaitu berisi latar belakang. Nah, jadi latar belakang dari PJBL Desa Wisata Gumelem yaitu sebagai negara berkembang, saat ini Indonesia tengah aktif dalam usaha mengembangkan diri dalam segala bidang tanpa terkecuali dalam bidang pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata dapat dimengerti sebagai serangkaian kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang dapat mengerahkan ataupun menggerakkan aktivitas warga lokal dalam hal perekonomian, sehingga ini menjadi peluang yang besar bagi setiap daerah. Nah, salah satu elemen pendukung dari kepariwisataan adalah adanya objek daya tarik wisata atau ODTW. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung, baik yang bersumber dari alam, budaya maupun minat khusus. Dari pengertian itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap daerah berusaha untuk meningkatkan wisatawan ataupun memikat wisatawan dengan daya tarik wisatanya masing-masing. Nah, Banjarnegara yang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah memiliki kondisi geografis pegunungan di mana itu memungkinkan untuk memunculkan berbagai daya tarik wisata di sini. Mungkin sebagian orang mengenal Banjarnegara dari wisata Diengnya, namun perlu diketahui ada banyak sekali daya tarik wisata di Banjarnegara, mulai dari wisata alam maupun buatan yang dikelola pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat daerah, yang disebut sebagai desa wisata. Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial, budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa, yang itu dimana disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitas pengunjung. Di Banjarnegara ada beberapa desa wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Gumelem. Desa wisata ini memiliki daya tarik terutama di bidang budaya, namun keberadaan Desa Wisata Gumelem ini nampaknya kurang diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam usaha memasukkan daya wisata diperlukan adanya perencanaan kebijakan yang tepat agar nantinya potensi dari desa wisata dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik itu untuk mengenalkan desa maupun untuk sarana meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Nah, kemudian tujuan dari PJBL ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembangunan desa wisata, mengetahui potensi yang ada guna pengembangan desa wisata, dan merencanakan program pengembangan desa wisata Gumelem. Dasar hukum yang digunakan adalah pada intinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian masuk kepada bab 2 yaitu deskripsi lokasi. Deskripsi lokasi. Desa wisata Gumelem terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa wisata Gumelem ini dapat dibilang berada di ujung barat Kabupaten Banjarnegara, di mana itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas. Perlu diketahui, Banjarnegara adalah kabupaten dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan, di mana hal itu pun juga terjadi di Desa Wisata Gumelem, ditunjukkan dengan kondisi geografis
Desa Gumelem yang didominasi oleh pegunungan Gamping, sehingga terdapat banyak potensi keindahan alam yang dapat dinikmati di desa ini. Walaupun didominasi oleh pegunungan, namun akses ataupun sarana prasarana untuk menuju desa wisata Gumelem ini terbilang cukup memadai. Wisatawan dapat menggunakan angkutan umum seperti mikrobus ataupun ojek untuk mengunjungi desa wisata ini. Kemudian ada deskripsi potensi. Desa wisata Gumelem memiliki berbagai potensi wisata yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Desa wisata ini memiliki daya tarik wisata di sektor budaya, juga di sektor wisata alam. Di sektor budaya, desa wisata Gumelem menawarkan wisata batik, di mana perlu diketahui bahwa Banjarnegara memiliki batik asli daerah yang bernama Batik Gumelem. Sentra produksi batik Gumelem terletak di desa wisata Gumelem, sehingga apabila wisatawan mengunjungi desa wisata Gumelem, mereka tidak hanya membeli batik, namun mereka juga bisa belajar mengenai sejarah batik Gumelem. Lengkap dengan perjalanannya, ditambah wisatawan juga dapat belajar membuat batik. Sementara itu, di sektor wisata alam, desa wisata Gumelem juga memiliki berbagai keindahan alam lainnya, seperti pemandangan air panas, curug, dan air terjun. Lokasi wisata alam ini berada sedikit lebih jauh daripada lokasi wisata budaya, yakni menuju ke selatan, menuju pegunungan Gamping. Namun tidak usah khawatir, karena sesampainya di atas, wisatawan akan dimanjakan oleh keindahan pegunungan Batu Gamping yang dipadukan dengan sungai-sungai air panas yang jernih. Lalu masuk kepada pemecahan masalah, yaitu analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yaitu desa wisata Gumelem ini memiliki kekuatan berupa wisata budaya, terutama pada kegiatan membatik dan tarian daerah. Selain wisata budaya, desa wisata Gumelem juga memiliki kekuatan di sektor wisata alam berupa air panas, curug, dan bukit. Weakness ataupun kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh desa wisata Gumelem adalah tiap destinasi wisata belum terkoneksi dengan baik, seperti kurangnya jaringan transportasi atau akses jalan yang beberapa masih sulit untuk ditempuh. Kemudian ada opportunity atau peluang. Desa wisata Gumelem merupakan sentra produksi batik Gumelem yang merupakan batik khas dari Banjarnegara. Selain itu, desa wisata Gumelem memiliki banyak sumber air panas, sehingga itu menjadi peluang tersendiri bagi desa wisata Gumelem. Threat atau ancaman, yaitu muncul banyak destinasi wisata lain yang lebih menarik dan memiliki aksesibilitas yang mudah, menjadi ancaman tersendiri terutama bagi desa wisata Gumelem yang hingga saat ini pun masih terus mengembangkan desa wisatanya. Untuk selanjutnya adalah masuk kepada bab 2 yang berisi tentang SOP pengelolaan wisata, di mana bab ini berisi tentang SOP atau sistem operasional prosedur. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu rincian tertulis yang dituangkan ke dalam suatu bentuk dokumen, di mana di dalamnya terdapat instruksi terkait dengan segala aktivitas yang dijalankan, baik itu secara periodik, berulang, atau rutin. SOP ini sangat berhubungan dengan Pokdarwis. SOP ini berisi tentang deskripsi prosedural yang memastikan langkah-langkah operasional yang dilakukan dalam penanganan krisis dikerjakan dengan kualitas yang terstandar. SOP menciptakan suatu komitmen terkait apa saja yang harus dilakukan oleh setiap satuan kerja di dalamnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya SOP, seluruh satuan dapat senantiasa menjaga kualitas kinerjanya. Tujuan dari SOP ini adalah memastikan setiap satuan tugas senantiasa menjaga konsistensi dan kinerjanya, mengetahui dengan jelas peran dan tugas setiap posisi dalam organisasi, melindungi organisasi dari malpraktek keadministrasian, serta menghindari kegagalan atau kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pokdarwis ataupun SOP Desa Wisata Gumelem, yaitu yang pertama, ketentuan untuk pengelola. Nah, ketentuan untuk pengelola ini, yang pertama adalah pengelola adalah seluruh anggota Pokdarwis
Desa Wisata Gumelem ataupun orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan Desa Wisata Gumelem. Pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja yaitu pada pukul 8 sampai pukul 17. Setiap pengelola berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk di dalamnya honor yang disesuaikan dengan satuan kerja. Pengelola harus bekerja dan bertanggung jawab sesuai tugas yang dilimpahkan kepadanya. Nah, setiap pengelola wajib menciptakan dan mendukung peran sabta pesona, di mana di dalamnya terdapat keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan unsur kenangan. Pengelola harus membudayakan 3S, salam sapa senyum. Setiap pengelola wajib melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana setiap wisata yang ada di lingkup Desa Wisata Gumelem. Apabila terjadi kecelakaan, maka setiap satuan kerja berhak mendapatkan penanganan baik itu asuransi ataupun pengobatan. Setiap pengelola wajib mencatat ataupun mengatur anggaran desa wisata sebaik mungkin. Setiap pengelola harus mengusahakan dan menyesuaikan sarana prasarana dengan kondisi dan situasi terkini. Setiap pengelola diwajibkan untuk mematuhi dan menaati tata tertib yang berlaku. Apabila terdapat bukti pelanggaran, maka setiap pengelola harus menerima sanksi yang sudah ditentukan. Kemudian untuk ketentuan pengunjung yaitu pengunjung wajib mengetahui ataupun memperhatikan jam berkunjung yaitu pada pukul 8 hingga pukul 17. Pengunjung wajib memiliki tiket masuk dan pengunjung wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama berkunjung. Pengunjung juga harus menghormati tradisi budaya dan adat istiadat. Pengunjung dilarang merusak fasilitas. Pengunjung harus mengusahakan dan menyesuaikan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi kecelakaan, maka setiap pengunjung berhak mendapatkan penanganan baik itu asuransi atau pengobatan. Pengunjung berhak memperoleh informasi terkait Desa Wisata Gumelem. Pengunjung berhak menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan. Pengunjung berhak mengutarakan saran ataupun pengaduan melalui kotak yang sudah disediakan. Sama seperti yang lain, setiap pengunjung juga diwajibkan mematuhi tata tertib. Apabila terbukti melanggar akan terkena sanksi. Untuk pedagang, ketentuannya adalah diutamakan dari warga Desa Gumelem. Produk yang dijual yaitu berupa makanan, minuman, atau souvenir. Pengunjung itu tidak boleh menjual produk yang berbahaya. Ketentuan lokasi berdagang sudah diatur sebelumnya. Pedagang diwajibkan untuk menjaga kebersihan lokasi berdagang. Pedagang tidak boleh menetapkan harga produk semena-mena. Pedagang harus membudayakan 3S. Sama seperti yang lain juga, setiap pedagang diwajibkan mematuhi tata tertib yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran, maka harus siap menerima sanksi. Lalu ada operasional ataupun ketentuan operasional, di mana hal itu mengatur sebagai berikut. Waktu operasional Desa Wisata Gumelem adalah pukul 7 sampai 17. Kebijakan disesuaikan dengan kondisi terkini. Biaya tiket masuk sudah ditentukan oleh anggota Pokdarwis disesuaikan dengan kondisi terkini dan disepakati oleh seluruh anggota. Pendapatan berasal dari penjualan tiket dan retribusi parkir. Pendapatan digunakan untuk menunjang operasional termasuk pengadaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana. Pendapatan digunakan untuk membayar retribusi, pajak, juga honor. Para pegawai juga disesuaikan dengan satuan tugasnya. Untuk bab selanjutnya adalah bab 4, di mana bab 4 berisi tentang SOP, monitoring, dan evaluasi Desa Wisata Gumelem. Saya akan mencoba membedah satu persatu. Pertama, terdapat logo Kabupaten Banjarnegara. Karena Desa Wisata Gumelem terletak di Kabupaten Banjarnegara, sehingga KOP di sini menyangkutkan kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pada intinya ataupun terutama dikaitkan ke dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, di sini terdapat beberapa bagian, yaitu ada nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal pengesahan. Nah, nanti di sini disesuaikan dengan kondisi. Di sini saya mengisi tanggal 10 September disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di sini disesuaikan dengan kedinasan pariwisata di masing-masing daerah, di mana di Banjarnegara yang mengurus kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nama SOP-nya adalah monitoring dan evaluasi. Lanjut ke bagian berikutnya.
Dasar hukum yang digunakan dalam monitoring evaluasi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Yang kedua adalah Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Kualifikasi pelaksana adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis, orang-orang yang memiliki kewenangan dalam menyusun dan memonitoring evaluasi, orang-orang yang mengetahui dan memahami terkait prosedur pelaksanaan wisata, keterkaitan keterkaitan SOP monitoring dan evaluasi ini adalah dengan SOP pengelolaan wisata yang telah dibuat sebelumnya. Lalu peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu ada surat permohonan pengembangan desa wisata Gumelem, ada komputer atau laptop untuk menunjang surat menyurat, lalu ada jaringan internet, jaringan komunikasi, dan data informasi capaian kerja. Pencatatan dan pendataan yaitu berisi perumusan indikator kerja yang disimpan sebagai data elektronik dan manual. Peringatan di sini yaitu jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan laporan dan monitoring akan terganggu atau tertunda sehingga terjadi keterlambatan. Nah, di bawah ini adalah bagian mengenai monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah ada uraian prosedur. Uraian prosedur ini yang pertama, prosedur yang pertama itu membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang, dan sekretariat di sini adalah yang melaksanakan kasubag program. Waktu yang diberikan adalah 1 jam. Output yang diharapkan adalah format data dan informasi kinerja. Lalu prosedur yang kedua adalah menyampaikan dan menghimpun format yang telah dibuat kepala bidang. Nah, di sini dilaksanakan oleh pelaksana. Persyaratan dan kelengkapannya adalah format data dan informasi kinerja. Outputnya format data dan informasi kinerja. Lalu masuk ke prosedur yang ketiga yaitu menyusun data dan informasi kinerja sesuai bidang masing-masing. Ini adalah tugas ataupun dilaksanakan oleh kepala bidang. Jadi dari pelaksana ke kepala bidang. Outputnya adalah format data dan informasi kinerja. Lalu yang ketiga adalah menghimpun yang keempat adalah menghimpun dan menyusun draft laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Ini dilakukan oleh kasubag program, jadi dari kepala bidang ke kasubag program. Output yang dihasilkan adalah draft dokumen monitoring dan evaluasi kinerja. Lalu prosedur yang kelima adalah mengkoreksi dokumen monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing bidang. Ini dilakukan oleh sekretaris. Lalu outputnya adalah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja lengkap. Lalu prosedur ke-6 adalah menandatangani dokumen monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala dinas. Ini persyaratan atau kelengkapannya berupa dokumen monitoring dan evaluasi kerja yang outputnya berupa laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Lalu yang terakhir adalah mengirim, menggandakan dan mengarsipkan dokumen dan laporan monitoring evaluasi kerja yang dilakukan oleh pelaksana. Ini outputnya laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Nah, SOP ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara atau menyesuaikan setiap dinas di masing-masing daerah. Nah, kesimpulan dari semua hal ini adalah dalam pengembangan pengelolaan terutama desa wisata diperlukan beberapa tahap. Tidak bisa secara instan mengembangkan suatu desa wisata. Jadi mulai dari perencanaan pengelolaan desa wisata, kemudian merencanakan strategi pemasaran, lalu
membuat SOP pengelolaan wisata. SOP pengelolaan wisata itu penting untuk mengetahui siapa-siapa saja yang akan eh, terjun langsung ke dalam pengelolaan desa wisata, di mana hal itu juga mengatur tentang tata tertib, ketentuan-ketentuan dalam operasional desa wisata. Nah, lalu ada SOP monitoring dan evaluasi. Ini adalah tahap lanjutan dari SOP pengelolaan wisata, di mana hal ini berkaitan dengan pemerintah, di mana pengajuan-pengajuan itu akan dilimpahkan kepada kepala dinas ataupun kepada dinas kepariwisataan di setiap masing-masing daerah. Mungkin itu saja dari saya, Fabian Endrik Bilardo. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.